Oke, kita masih di penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, yang ini operasinya ada dua, satu kurang, satu tambah. Jadi kalau seperti ini kurang dan tambah, kerjakan dari kiri. Oke, kalau misalnya kali dan tambah, kerjakan yang paling kuat. Yang paling kuat siapa? Oke, nanti kita pelajari itu. Oke, misalnya ini 3,5 atau 31/2 dikurang 4/8 ditambah 3/4. Oke, tadi saya bilang adalah samakan dulu penyebutnya, itu yang paling penting. Jadi kalau sudah sama penyebutnya, maka semuanya sudah sangat gampang dikerjakan. Oke, tapi ini sudah penyebutnya berbeda, bentuknya juga berbeda. Nah, kita samakan dulu bentuknya. Oke, tidak apa-apa kita belajarnya sangat-sangat lambat, tapi kita paham nantinya. Oke, kita samakan dulu bentuknya ini. 3 kali bawah tambah atas ya. 3 kali 2 tambah 1 sama dengan 3 kali 2 6 tambah 1 7/2 dikurang 4/8 ditambah 3/4. Nah, ini sudah sama bentuknya, tapi penyebutnya masih belum sama. Oke, nah terserah kita cara yang mana kita buat. Boleh 2 kali 8 kali 4, tapi terlalu banyak. Jadi kalau seperti ini lebih baik kita cari KPK nya. Oke, kita lipatkan dulu si 2. Oh, di sini aja ya, di sini 2 4 lipatkan terus 6 8 12 belum 10 12 dan seterusnya 8 16 24. Oke, cukup dulu 4 8 udah ketemu. Oke, jadi harus tiga-tiganya ketemu. Nah, ketemu di 8, jadi penyebutnya ini di 8. Jadi langsung aja kita buat per 8. Oke, nah kita buat yang seperti yang tadi. 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 4. 4 kali atasnya 4 kali 7 28 dikurang, karena ini kurang. Oke, 8 ini kan sama, jadi nggak usah diubah. Jadi langsung aja tulis lagi per 8, 4/8 ditambah. Kita sekarang hitung ini 8 dibagi 4 2 kali 3 6. Nah, kita kurangkan 28 dikurang 4 ya. Oke, berapa? 24 ditambah 6 sama dengan 30/8. Selesai. Jadi jawabannya 30/8. Nah, kalau misalnya nanti mau diubah ke pecahan campuran, ke bentuk campuran boleh juga. Oke, nah yang berikutnya ini. Oke, ini dia mengerjakan yang desimal. 0,51, ingat ya membacanya 0,51, jangan 51 supaya tidak bingung nanti di sini. Oke, 0,51 dikurang ditambah 3,4. Jadi langsung aja 1 tambah tidak ada, tidak. Oke, 1 5 tambah 4 oke, 9. 0 tambah 3 sama dengan oke, 3. Jadi 3,91. Gampang ya. Oke, yang berikutnya 0,4 dikurang 0,23. Oke, tapi sebelumnya saya buat dulu di sini 9 biar tidak terlalu buru-buru. Jadi caranya sama. Ini tadi kan di sini 1 ditambah tidak ada ya, 1 kan. Oke, ini 9 ditambah 3 sama dengan kurang. 9 dikurang 3 sama dengan 6. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 0,0. Nah, caranya yang pertama kamu harus pahami adalah komanya harus lurus. Jadi komanya harus lurus. Bukan angka-angkanya. Angkanya di sini 5, di sini 6, terakhir kau urutkan seperti biasa. Contohnya gini, ada sering seperti ini. Jadi ada soal gini,
0,3 ditambah 12,4. Nah, ketika dibuat susun ke bawah, kita buat misalnya gini ya. Nah, gini. Ketika buat susun ke bawah, dibuat gini. 0,32 ditambah 12,4. Nah, gimana menjumlahkan ini? Nanti kita bingung. Jadi yang pertama, ini pasti salah. Jadi yang pertama adalah komanya harus lurus. Jadi 0,32, ya komanya di sini kan? Komanya di sini. Komanya berapa? 4. Ini 12. Oke, 0 satuan, 2 satuan. Jadi satuan dengan satuan. Jadi 27, koma. Oke, 12,72. Ini sering terjadi salah karena tidak diluruskan komanya. Oke. Nah, penjumlahan pecahan desimal itu gampang. Yang sering salah adalah di pengurangan. Contohnya gini. Saya buat tadi 0,4 dikurang 0,23. Nah, sekilas kalau kita melihat ini soalnya mana mungkin lah, pasti nilainya minus. Saya kan belum paham belajar minus-minus. Nah, gitu kan. 0,4 dikurang 0,23. Nah, yang terpikirkan di pikiran kita adalah 4 dan 23. Mana mungkin lah bisa 4 dikurang 23. Bisa sih, tapi nilainya minus. Saya belum paham. Nah, gitu kan, karena belum belajar. Nah, sekali lagi membaca ini adalah 0,4 dan ini 0,23. Jadi supaya tidak salah persepsi nanti. Nah, supaya mengerjakan ini gampang, maka kita harus pahami dulu begini. 0,1 itu sama dengan 0,10. Itu sama dengan 0,100. Dan sama juga dengan 0,1000000 sampai seterusnya. Kalau ini 0, tetapi kalau misalnya 0,001 pasti berbeda. Atau misalnya 0,100000003, nah pasti berbeda nilainya. Jadi selagi hanya penambahan 0 itu sama nilainya. Nah, kenapa sama? Kita buktikan gini. 0,1 itu sama dengan 1 di belakang koma. Berarti ini 1/10. Ya kan? Masih ingat gak? Yang ini 0,10 berapa di belakang koma? 2. Berarti 10/100. Ya kan? Karena 2 di belakang koma per 100. Ini kan kalau kita coret sama kan? Oke, 1/10. Ini juga 1/10. Ini 100. Langsung tulis 100 per 3 di belakang koma per 1000. Jadi kalau misalnya kita coret 2, ya kan, sama-sama dibagi 100, tinggal 1/10. Oke. Jadi sama 0,1 dengan 0,10. Jadi kalau misalnya 0,2 itu sama nilainya dengan 0,20. 0,5 sama artinya dengan 0,50. Oke. Nah, untuk mengerjakan ini kita lihat ini kan 0,4, 0,23. Oke. Untuk mengerjakan pengurangan ini seperti ini, maka kita samakan dulu jumlah komanya. Jadi soal seperti ini kita samakan dulu jumlah komanya. 0,4, 0,23. Di sini 1 di belakang koma, di sini 2 di belakang koma. Supaya gampang mengerjakan, maka kita tambahkan 0. Loh, apa itu tidak berubah? Tidak. Buktinya ini. Nilainya sama. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, udah kita selesaikan seperti mengerjakan pengurangan biasa. 0 dikurang 3, nggak bisa pinjam, ya kan? Nah, ini menjadi 10 dikurang 3, 7. 3 dikurang 2, 1, 0. 0,17. Oke, sangat gampang.